pemain Akademi Barcelona asli Indonesia. Ya mudah-mudahan kita coba sinergikan supaya kita saling mendukung. Profil Altafhan, pemain Indonesia berhasil juara Liga Barcelona, gabung Timnas U17. Altafhan menjadi kandidat kuat untuk mengisi skuad Timnas U17 nanti. Indonesia sedang gencar mencari kandidat untuk Piala Dunia U17. Lalu, nama Altafhan muncul. Keputusan pemanggilan Altafhan tak lepas dari keseriusan Timnas Indonesia untuk mendapatkan hasil maksimal di Piala Dunia U17 pada 10 November 2023 mendatang. Altafhan sendiri kini genap berusia 16 tahun di mana secara umur masuk dalam kategori Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 mendatang. Sebelum tinggal di Amerika Serikat di usia 5 tahun, Altafhan sempat lahir dan tinggal di Indonesia. Pemain Akademi Barcelona ini tercatat lahir di Bandung, Jawa Barat pada 7 Juni 2007 silam. Sejak tahun 2011 pindah ke AS, bakat sepak bola Athaf mulai tercium hingga di tahun 2021 ia terpilih bergabung tim U15 Akademi Barcelona. Awal karirnya dimulai dengan gabung bersama Rolla Knight, Montana Olympic Development Program, Billings United, lalu Barca Residence Academy. Berpostur tinggi 170 cm, berat 63 kg, posisi RBC-DMCB saat ini dinaungi oleh klub Barcelona U16. Altaf bergabung dengan Barca U15 di tahun 2021 setelah mengikuti tryout di kampus Barca. Sementara itu, kiprah Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 seolah menjadi obat luka. Kepergok follow Instagram PSSI, kiper Leeds United siap dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia. Kiper keturunan Indonesia, Belanda Danny van den Heuvel mendadak jadi sorotan supporter Timnas Indonesia. Hal ini lantaran kiper Leeds United tersebut kepergok mengikuti akun Instagram PSSI. Danny van den Heuvel naturalisasi PSSI untuk Piala Asia kah? Tulis akun fanbase review Timna pada Jumat, 21/7/2023. Danny van den Heuvel sebenarnya bukan nama baru. Dilansir dari Suara.com, kiper berusia 20 tahun itu sebenarnya diproyeksikan untuk tampil bersama Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 kemarin. Mantan Ketum PSSI Muhammad Iriawan berencana bakal menaturalisasi sedikitnya 7 pemain asal Belanda. Salah satunya Danny van den Heuvel. Namun sayangnya proses naturalisasi pada Danny van den Heuvel urung dilakukan, sementara dilansir dari laman Transfermarkt, karir sepak bola Danny van den Heuvel tersebut terbilang cukup mentereng. Memiliki nama lengkap Tristan Danique van den Heuvel, pemain kelahiran Delft, Belanda, pada 28 Mei 2003 ini mengawali karirnya dengan bergabung Akademi ADO Den Haag. Ia pun sempat berpindah ke Ajax Amsterdam pada 2017 silam. Total selama membela Ajax U17, Danny van den Heuvel mencatatkan 10 penampilan dengan total kebobolan 20 kali. Bima Sakti pastikan pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Wilhoftking batal bela Timnas Indonesia U17. Pemain Tottenham Hotspur Gabriel Han Wilhoftking dipastikan batal bela Timnas Indonesia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memastikan hal itu pada Kamis, 27 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Gabriel sempat dikaitkan bakal ikut dalam seleksi pemain Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Namun, kabar buruk harus disampaikan oleh Bima Sakti mengenai hal ini. Bima Sakti menuturkan bahwa Gabriel tidak akan bisa memperkuat Timnas Indonesia U17. Sebab, dia tidak memiliki paspor Indonesia.
Untuk yang Tottenham, Gabriel, itu mohon maaf, kemarin kami sudah pelajari dan komunikasi dengan orang tuanya ternyata dia tidak ada paspor Indonesianya, kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis, 27 Juli 2023. Kondisi tersebut membuat Gabriel batal memperkuat timnas Indonesia U17. Namun, Bima Sakti mengharapkan sang pemain muda bisa dinaturalisasi jika PSSI menginginkannya untuk tim senior. Jadi harus proses naturalisasi. Kalau naturalisasi butuh waktu ya. Mungkin nanti untuk timnas U20 bisa ya. Saya lihat tadi dia juga ada datanya, pernah main di timnas U16 Inggris, ujarnya. Bima Sakti mengatakan bahwa Gabriel sebenarnya ingin membela timnas Indonesia. Namun, dia tidak memiliki paspor dan anak di bawah usia 17 tahun belum bisa dinaturalisasi. Jadi, mungkin saja dia akan dinaturalisasi untuk tim senior suatu saat nanti. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memulangkan 4 pemain diaspora dari seleksi pemusatan latihan, TC, di Jakarta untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Informasi itu disampaikan oleh Direktur Teknik, Dirtek, PSSI, Indra Syafri. Sebelumnya, Bima Sakti memanggil 6 pemain diaspora ke TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta pada 9 Juli hingga 28 Agustus 2023. Keenamnya yaitu Welberly Scott De Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Eren Liam Switela, dan Eren Nathan Ang. Kalau tidak salah, ada 4 pemain diaspora yang dipulangkan Timnas Indonesia U17, dan hanya 2 yang masih dipertahankan, ujar Indra Syafri usai memimpin seleksi Timnas Indonesia U17 di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Sabtu 22 Juli. Setelah pemulangan 4 pemain diaspora ini, akan ada lagi pemain diaspora yang memiliki paspor Indonesia dan bakal dicoba Bima Sakti, katanya menambahkan. Namun, Indra Syafri tidak menyebutkan siapa saja 4 pemain diaspora yang dicoret Bima Sakti. Sebab, ia tak ingat nama-namanya. Saya lupa nama-namanya. Coba nanti saat latihan Timnas Indonesia U17 ditanyakan ke Bima Sakti. Saya hanya dilaporkan ada 4 pemain yang dipulangkan, imbuh Indra Syafri. Sementara itu, dari 6 pemain diaspora yang sebelumnya dipanggil, ada 1 nama yang belum memenuhi panggilan, yaitu Welberly Scott De Halim Jardim. Ia absen karena masih bermain dengan Sao Paulo U17 di Brasil. Profil Igor Arumbumi Sanders, pemain diaspora berpaspor Indonesia yang bisa jadi opsi di Piala Dunia U17. Igor Arumbumi Sanders atau akrab disapa Igor Sanders, pemain keturunan Indonesia di Belanda yang saat ini memperkuat Jong PSV Eindhoven. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia ditunggu Vietnam. Timnas Indonesia akan bertemu Irak dan Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 jika lolos dari adangan Brunei Darussalam di babak pertama. Dalam hasil drawing yang berlangsung di markas AFC, Kuala Lumpur, Kamis 27 Juli, Timnas Indonesia akan tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Jika mampu mengalahkan Brunei di babak pertama, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Brunei di babak pertama. Indonesia akan melawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus Brunei 2 pertandingan pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar 16 November dan 21 November mendatang. Matchday ketiga dan keempat akan digelar 21 dan 26 Maret 2024. Sementara 2 pertandingan terakhir akan berlangsung pada 6 Juni dan 11 Juni 2024. 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sementara 2 tim terbawah akan masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027.